Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Siti Hakimatul Husna. Jika kita mengetahui dua negara ini, yakni negara India dan Pakistan, tentunya kita akan mengingat bahwa kedua belah negara ini tengah mengalami konflik yang sangat berkepanjangan dan tentunya sangat rumit sekali. Saat ini kita akan membahas mengenai sengketa bersenjata internasional antara negara India dan Pakistan ditinjau dari perspektif hukum humaniter internasional. Konflik yang telah berlangsung selama kurang lebih 70 tahun ini tidak hanya menjadi sorotan dunia karena ketegangan politik dan militernya saja, akan tetapi karena implikasi kemanusiaannya yang sangat mendalam. Di balik headline berita dan diplomasi tingkat tinggi, terdapat jutaan warga sipil yang hidupnya terdampak langsung oleh pertikaian ini. Dalam video ini, kita akan menganalisis konflik tersebut dari perspektif hukum humaniter internasional, serangkaian aturan yang dirancang untuk melindungi mereka yang tidak terlibat dalam konflik dan membatasi penderitaan yang tidak perlu di medan perang. Dari latar belakang historis, prinsip-prinsip hukum yang berlaku, hingga kasus-kasus pelanggaran dan dampak kemanusiaan yang terjadi, kita akan mempelajari bagaimana hukum dan realitas berinteraksi dalam situasi konflik nyata. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatul Qaddafi dengan akhiran NIM 289. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang serta hukum humaniter internasional yang terdapat pada konflik India dan Pakistan. Yang pertama yakni mengenai latar belakang. Pada tahun 1947 terjadi pemisahan wilayah yang berdasarkan mayoritas keagamaan. Nah, konflik utamanya yakni terjadi pada wilayah Kashmir serta Raja Hindu yang berpindah negara di India. Nah, meskipun penduduknya daerah Kashmir ini mayoritas Muslim, maka dari itu terjadilah konflik besar dan timbullah perang sampai terjadi 3 kali perang besar. Ini yang pertama pada tahun 1947 sampai 1948, dan yang kedua 1965, dan yang terakhir 1971. Namun tidak hanya sampai di situ, timbullah konflik selanjutnya yakni konflik Kargil pada tahun 1999 dan konflik antar militer yang melakukan serangan udara di wilayah Balakot di tahun 2019. Namun yang menjadi perhatian khusus yakni status kedua negara tersebut memiliki nuklir dan terverifikasi pada tahun 1998, dan ini meningkatkan risiko yang sangat luar biasa dan menjadikan perhatian khusus oleh internasional terhadap konflik ini. Untuk selanjutnya saya akan membahas hukum humaniter internasional yang terdapat pada konflik bersenjata di India dan Pakistan. Hukum humaniter internasional adalah aturan yang membatasi efek konflik berdasarkan kemanusiaan. Sumbernya terutama terdapat pada Konvensi Jenewa tahun 1949 dan Protokol Tambahan 1977. Konflik India-Pakistan diklasifikasikan sebagai konflik bersenjata internasional. Maka dari itu, Konvensi Jenewa tahun 1949 berlaku sepenuhnya dalam konflik ini. Tindakan permusuhan lintas batas di line of control bahkan tanpa deklarasi perang formal termasuk dalam kategori ini juga. Meskipun keduanya telah meratifikasi di Konvensi Jenewa, namun belum meratifikasi di Protokol Tambahan 1 dan 2. Dan ini menciptakan kesenjangan dalam kerangka hukum formal. Mungkin dari saya seperti itu. Apabila ada salah kata, mohon maaf, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan terkait konflik bersenjata antara India dan Pakistan. Konflik bersenjata antara India dan Pakistan ini telah terbukti dalam beberapa bentuk konfrontasi militer yang langsung yang signifikan. Yakni yang pertama, Perang Pertama Kashmir pada tahun 1947 hingga 1948 yang dipicu oleh invasi pasukan kesukuan yang didukung oleh Pakistan ke Kashmir setelah Raja Kashmir memilih bergabung dengan India. Berakhir dengan gencatan senjata yang didukung oleh PBB pada Januari 1949 yang membagi wilayah Kashmir menjadi bagian yang dikuasai oleh India dan Pakistan dengan pembentukan line of control. Kemudian yang kedua yakni Perang 1965 yang dimulai dengan Operasi Gibraltar ketika
Pakistan mengirim infiltrator ke Jammu dengan Kashmir untuk memicu pemberontakan yang berkembang menjadi konflik militer skala penuh yang melibatkan angkatan darat dan udara. Pertempuran besar ini terjadi pada sektor Salkot, Lahore, dan Kasur, berakhir dengan deklarasi Tashkent yang dimediasi oleh Uni Soviet. Yang ketiga yakni Perang 1971. Terkait dengan perang ini, kemerdekaan Bangladesh ke India mendukung pejuang kemerdekaan Bangladesh melawan Pakistan yang mengakibatkan kekalahan oleh Pakistan dan pembentukan Bangladesh sebagai negara yang merdeka. Yang kemudian konflik Kargil 1949, infiltrasi dan pendudukan pasukan Pakistan dan militer ini di daerah di Kashmir yang dikuasai oleh India, operasi militer berskala besar oleh India untuk merebut kembali posisi. Pertama kali kedua kekuatan nuklir terlibat dalam konfirmasi militer langsung yang berakhir dengan penarikan mundur pasukan Pakistan di bawah tekanan internasional. Kemudian konfrontasi pada tahun 2001 hingga 2002, mobilisasi militer besar-besaran terhadap serangan parlemen pada India, hampir setengah juta tentara dikerahkan di sepanjang perbatasan. Ketegangan nuklir tingkat tinggi yang berhasil diredam melalui investasi diplomatik internasional, serangan udara Balakot, dan konfrontasi udara pada tahun 2019. Serangan udara India ini ke Balakot, Pakistan pada Februari 2019 mengklaim menargetkan kamp pelatihan teroris Pakistan melakukan serangan balasan dan pertempuran ini terjadi. Penembakan jatuh pesawat ini, tempur India, dan penangkapan pilot oleh Pakistan ini, konflik berkelanjutan di line of control. Baku tembak dan penembakan artileri rutin sepanjang LOC pada 2020 sehingga lebih dari 5.000 pelanggaran kejahatan senjata dilaporkan, tertinggi dalam 2 dekade. Korban sipil dan militer terus berjatuhan di kedua sisi LOC. Kemudian operasi kontraterorisme dan hot pursuit. Operasi Surga Strike India pada 2016 yang mengklaim menargetkan peluncuran teroris yang di Kashmir yang dikuasai oleh Pakistan. Insiden-insiden ini penyusupan batas dan operasi kontra terorisme yang menimbulkan korban di kedua sisi. Untuk yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Halo guys, perkenalkan nama saya Vivi Andriani. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip HHI. Kalian tahu tidak? Prinsip-prinsip HHI dibedakan menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu pembedaan. Yang dimaksud dengan pembedaan yaitu pihak yang berkonflik membedakan antara kombatan dan penduduk sipil. Yang kedua, proporsionalitas. Yang dimaksud dengan proporsionalitas yaitu melarang serangan yang menyebabkan kerugian sipil berlebihan. Dan yang ketiga yaitu kehati-hatian. Yang dimaksud dengan kehati-hatian yaitu mewajibkan pihak yang berkonflik untuk melindungi penduduk sipil. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu melarang penderitaan yang tidak perlu dan penggunaan senjata yang berlebihan dan menyebabkan cedera. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kasus-kasus pelanggaran HHI dalam konflik bersenjata antara India dan Pakistan, yakni meliputi yang pertama, serangan terhadap penduduk sipil, yaitu penembakan artileri yang diskriminatif. Melintas line of control atau LOC seringkali menyebabkan korban jiwa yang luka-luka di kalangan warga sipil. Dan yang kedua yaitu penggunaan ranjau darat tanpa dokumentasi yang memadai, yaitu ranjau darat digunakan tanpa pencatatan yang memadai atau meningkatkan risiko bagi warga sipil yang tidak bermasalah. Dan yang ketiga, penyiksaan dan penahanan sewenang-wenang terhadap tahapan, yaitu tahapan seringkali mengalami perlakuan buruk termasuk penyiksaan fisik dan psikologis. Dan yang terakhir yaitu serangan terhadap infrastruktur sipil seperti rumah sakit dan sekolah, yaitu fasilitas seperti rumah sakit dan sekolah menjadi target serangan dan melanggar prinsip perlindungan terhadap objek sipil. Perkenalkan, nama saya Abdul Rohim dengan NIM 22011110019. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dampak kemanusiaan konflik antara India dan Pakistan. Konflik berkepanjangan antara India dan Pakistan, terutama terkait di wilayah Kashmir, telah menimbulkan dampak kemanusiaan yang sangat serius. Ribuan warga sipil dilaporkan tewas atau terluka dalam pertempuran ini dan aksi kekerasan yang terjadi. Selain itu, ratusan ribu orang terpaksa harus mengungsi dari rumah mereka untuk mencari perlindungan yang lebih aman. Dampak psikologis pun tidak kalah parah, terutama pada anak-anak yang menjadi kelompok yang paling rentan.
banyak dari mereka yang mengalami trauma mendalam akibat kekerasan yang mereka saksikan atau yang mereka alami. Konflik ini juga menyebabkan perusakan terhadap mata pencarian masyarakat, terutama mereka yang bergantung pada pertanian dan perdagangan lokal, serta akses layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, air bersih, juga sangat terbatas di daerah-daerah yang terkena konflik tersebut. Halo teman-teman, saya Inayah Mulia dengan akhiran NIM 204. Saya ingin melanjutkan penjelasan dari teman saya mengenai peran komunitas internasional. Yang pertama, PBB melalui UNMOGIP memantau gencatan senjata sejak 1949. Kelompok pengamat militer PBB di India dan Pakistan dibentuk untuk mengawasi melaporkan pelanggaran gencatan senjata yang disepakati antara kedua negara setelah berperang Kashmir. Pertama, pada tahun 1947 sampai 1948, kehadiran mereka bertujuan untuk memberikan pengawasan netral dan mencegah eskalasi lebih lanjut di sepanjang garis kontrol. Yang kedua, mediasi diplomatik oleh negara-negara besar. Negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Rusia, Inggris, dan Tiongkok seringkali terlibat dalam upaya mediasi diplomatik antara India dan Pakistan, terutama selama atau setelah periode konflik intens. Mereka menggunakan pengaruh politik dan ekonomi mereka untuk mendorong dialog, deeskalasi, dan mencari solusi damai. Yang ketiga, organisasi HAM mendokumentasikan pelanggaran. Organisasi-organisasi hak asasi manusia internasional seperti Amnesty International dan Human Rights Watch secara aktif memantau dan mendokumentasi pelanggaran HAM yang terjadi selama konflik atau wilayah sengketa. Laporan mereka mencakup berbagai isu, termasuk kekerasan, warga sipil, penyiksaan, penghilangan paksa, dan pembatasan kebebasan berpendapat. Yang keempat, IRC memberikan bantuan kemanusiaan. Komite Internasional Palang Merah Remaja atau ICRC memainkan peran krusial dalam memberikan bantuan kemanusiaan kepada populasi yang terkena dampak konflik. Ini termasuk menyediakan bantuan medis, air bersih, sanitasi, makanan, dan tempat tinggal bagi para pengungsi dan korban perang. Yang kelima, organisasi regional sebagai platform dialog. Organisasi regional seperti Asosiasi Asia Selatan untuk Kerjasama Regional dapat berfungsi sebagai platform untuk dialog dan diplomasi antara India dan Pakistan. Meskipun seringkali terhambat oleh ketegangan bilateral, forum regional ini berpotensi untuk memfasilitasi pertemuan tingkat tinggi, membangun kepercayaan, dan membahas isu-isu kepentingan bersama. Dalam video yang telah disampaikan tadi, dapat diambil kesimpulan bahwa konflik India dan Pakistan telah menggambarkan tantangan penerapan hukum humaniter internasional dalam konflik kontemporer. Ketidakpatuhan terhadap prinsip-prinsip dasar mengakibatkan penderitaan yang berkepanjangan. Maka dari itu diperlukan penguatan mekanisme pengawasan independen, langkah-langkah untuk membangun kepercayaan, dan peningkatan kesadaran hukum humaniter internasional untuk mencegah pelanggaran serupa di masa yang akan datang. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.